Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Dian Eka Sari dari SMP Negeri 54 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan literasi pada materi menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Di SMP Negeri 54 Palembang menerapkan kurikulum kondisi khusus. Sementara dalam proses pembelajaran di bahasa Indonesia saya menggunakan pembelajaran berbasis genre dan tetap mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada video ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring sinkronus menggunakan Telegram setelah melalui diagnostik non-kognitif melihat perangkat yang dimiliki oleh peserta didik. Sama seperti pada pembelajaran umumnya, pembelajaran ini dimulai dengan pembukaan dan persepsi tentang materi sebelumnya. Lalu peserta didik diminta menyimak video yang disiapkan melalui program B4D, Belajar Bahasa bersama Budian. Nah, sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks berita yang dibaca. Kebahasaan yang ada dalam teks berita yang pertama adalah bahasa baku, 2 kalimat langsung, 3 konjungsi bahwa, 4 konjungsi temporal dan kronologis, 5 keterangan waktu, dan 6 kata kerja mental. Sekarang kita lihat satu persatu. Gunakan dalam berita dalam bahasa baku. Hal ini agar isi berita bisa dipahami semua orang. Bahasa kedaerahan atau yang bersifat populer akan dihindari oleh media. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Si bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang mengikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Sebagai contoh, data di BNPN Riau menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 hektar lahan di Riau terbakar. Ini dalam bentuk kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsungnya, BNPN Riau mengatakan tanda petik lebih dari 10.000 hektar lahan di Riau terbakar. Itu kalau dia menjadi kalimat langsung. Kemudian yang keempat adalah konjungsi temporal dan kronologis. Adalah konjungsi temporal itu adalah penjumlahan, contohnya pada kata awalnya, kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola pengembangan berita yang umumnya menggunakan pola urutan waktu atau kronologis. Yang kelima adalah keterangan waktu. Fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ingat, pada adik Simba ada kapan dan di mana. Contohnya sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat, harimau terlihat di pemukiman warga Dusun Lematang. Pukul 08 menentukan kapan, kemudian Dusun Lematang menentukan di mana. Yang terakhir adalah kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain membayangkan, memikirkan, berpraduga, mendiagnosis. Jadi kata kerja yang terkait dengan pemikiran. Sebagai contohnya, polisi menduga kejadian itu dilatar belakangi dendam masa lalu. Menduga di sini adalah contoh kata kerja mental. Sekarang kita lihat bagaimana analisis kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kalian perhatikan dan baca berita berikut. Dari berita ini terdapat kaidah kebahasaan teks berita. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, berita ini ditulis dengan menggunakan bahasa baku. Walaupun berita ini terjadi di Palembang, dia tidak menggunakan bahasa Palembang, tetap menggunakan bahasa baku. Jikapun ada bahasa asing, maka ditulis dengan cara miring seperti pada kata launching. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat langsung. Pada teks ini ada beberapa kalimat langsung. Yang pertama pada paragraf ketiga, kemudian pada paragraf terakhir ada penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, terdapat penggunaan konjungsi temporal. Pada paragraf ketiga pada kata setelah. Jadi ini penggunaan konjungsi temporal. Kemudian yang keempat, terdapat penggunaan konjungsi bawah. Pada paragraf keempat masih dikatakannya bahwa, ya. Terdapat konjungsi bahwa. Yang kelima, pada kata memikirkan
Ya, pada kata pemikirkan, pada paragraf terakhir ada kata kerja mental. Dan yang terakhir, kalian perhatikan pada paragraf kedua terdapat keterangan waktu dan juga di sini ada keterangan tempat. Nah, ini sekarang kalian terapkan pada teks yang akan kita bahas. Usai menyimak materi, lalu dilakukan tanya jawab terkait tayangan yang sudah diberikan. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD yang dibagikan di grup Telegram kelas secara berkelompok. Selanjutnya mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di grup Telegram kelas, dibagikan filenya, atau bagi yang mengerjakan dengan ditulis tangan, dibagikan fotonya di grup kelas, dan kelompok lain pun menanggapi hasil kerja kelompok yang mempresentasikan. Pada tahap ini juga peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya jawab terkait kaidah kebahasaan teks berita. Usai diskusi dan pembahasannya, sebagai evaluasi peserta didik mengerjakan tugas secara individu untuk menganalisis teks berita yang mereka tentukan sendiri. Inilah pembelajaran literasi menggunakan media Telegram berbasis genre teks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.